Salam. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya, yaitu Pendeta Hence Kinangen, yaitu Gereja Pantai Costa Maranatha Lobatas di Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dan terima kasih buat IPWA yang telah mempercayakan untuk melayani di Global Revival Indonesia, dan juga Pak Yohanes Index. Dan salam perjumpaan buat teman-teman pendeta baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kepercayaannya. Untuk itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.
kali kami bersyukur, terima kasih ya Roh Kudus buat kebaikan-Mu. Kasih sayang Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Cinta Tuhan terhadap hidup kami tidak pernah terbatas. Karena kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah sumber mujizat kami. Buat kami yang ada ya Tuhan, segenap kami yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Bela kami, Kau rapi kami. Khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini ya Tuhan. Untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Sehingga setiap kami yang mendengarkan pesan firman Tuhan. Wahyu Tuhan. Kami semua dikuatkan, kami semua diberkati dengan luar biasa. Karena kami tahu Engkaulah yang menyempurnakan hidup kami. Engkaulah yang terus memperbaharui hidup kami. Untuk kami serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan setiap saat, setiap waktu. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami. Untuk dia Bapa, berikan hamba-Mu hikmat, akal budi, kebijaksanaan yang datang daripada Roh Kudus. Sehingga setiap kami mendengarkan firman-Mu, kami semua diberkati, kami semua dikuatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah Engkau Tuhan Yesus, buat hamba-Mu, buat kami semua. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami semua diberkati dengan luar biasa. Kami semua dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, salam. Ya, sekali lagi terima kasih buat Ibu Eva dan juga dari tim Global Revival Indonesia dan juga buat Pak Yohanes Index, Pendeta Yohanes Index dan Ibu Pendeta Eva yang telah mempercayakan untuk saya menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Untuk itu kita akan membaca satu kebang firman Tuhan atau kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Matius. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke 48. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Ya puji Tuhan, sini dengan tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dan Hukum Taurat. Dalam ayat yang ke-8 berkata demikian, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saya ulangi ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tentunya sedang kasih dalam Tuhan kalimat atau kata sempurna ini, kalau kita mendengar sangat-sangat sederhana. Tapi pertanyaan, apakah saya dan saudara sanggup melakukan kalimat ini? Sanggup mengekspresikan itu dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan saya sehari-hari. Baik itu dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, dalam pelayanan. Sanggupkah kita melakukan hal ini, yaitu kata sempurna? Sedang kasih dalam Tuhan, di sini ada satu pesan yang sangat luar biasa oleh Yesus Kristus, bahwa kita ditekankan untuk mau belajar menjadi sempurna sama seperti Tuhan Yesus.
Jadi tema kecil kita yaitu sempurna. Jadi sedang kasih dalam Tuhan untuk mewujudkan kata sempurna dalam hidup kita sebagai orang yang percaya tidaklah mudah. Dan tidak semudah untuk membalikan telapak tangan untuk kita melakukan kata sempurna ini. Sedang kasih dalam Tuhan untuk melakukan kesempurnaan ini untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Untuk menjadi sempurna ada satu hal yang harus kita buat. Ada satu hal yang harus kita lakukan. Tangga kehidupan harus kita lalui. Tangga kehidupan harus kita lewati. Jadi step by step untuk kita harus melalui tangga kehidupan ini. Dan tentunya sedang kasih dalam Tuhan, di dalam kita menjalani tangga kehidupan ini. Tentunya untuk melakukan hal ini, untuk mencapai satu tujuan, untuk mencapai satu kesempurnaan, ada satu hal yang harus kita lewati. Tantangan, cobaan yang harus kita lewati. Sedang kasih dalam Tuhan, tangga kehidupan kita harus lewati. Dan tangga kehidupan itu banyak hal yang membuat kadangkala membuat kita jatuh bangun. Tetapi firman Tuhan katakan kita akan bangkit. Karena Tuhan katakan tidak akan membiarkan umat Tuhan orang percaya dibiarkan jatuh tergeletak. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam ayat ini menekankan agar kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita melihat satu kebenaran firman Tuhan bahwa pertanyaan saya buat saudara, apakah kita mau hidup? Kalau kita melihat hidup dalam perjanjian lama, hanya memberikan kesempatan membeli satu dari dua opsi, yaitu menjadi baik atau menjadi tidak baik. Apakah kita mau hidup di dalam perjanjian lama, yaitu hukum Taurat? Kalau kita hidup dalam hukum Taurat, tentunya kasih itu tidak akan sempurna dalam hidup kita. Karakter kita tidak akan sempurna. Banyak kelemahan demi kelemahan, banyak tuntutan yang harus kita lakukan. Tapi sedang kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam perjanjian baru. Kita harus belajar menjadi serupa dan segambar. Tentunya sedang kasih dalam Tuhan untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu tidaklah sangat mudah. Tetapi sedang kasih dalam Tuhan, kita harus mau belajar dan terus belajar untuk mencapai satu tujuan, yaitu kesempurnaan di dalam Yesus Kristus. Nah, sedang kasih dalam Tuhan, kita melihat satu kebenaran. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sempurna di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus mau belajar menjadi sempurna di dalam Tuhan. Ada sesuatu hal yang harus kita buat. Ada sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ada sesuatu hal yang harus kita lepaskan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sedang kasih dalam Tuhan, kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Matius pasal 19 Matius pasal 19 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara kasih dalam Tuhan, di sini berbicara tentang seorang muda yang sangat kaya. Seorang muda yang berprestasi. Seorang muda yang berpengalaman. Seorang muda yang berpengalaman dalam hal ekonomi. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat berhasil. Dan firman Tuhan katakan dia di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia seorang muda yang sukses, seorang muda yang kaya di dalam Tuhan. Tetapi sedang kasih dalam Tuhan, di saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi sedang kasih dalam Tuhan? Terjadi satu komunikasi, terjadi satu dialog. Dialog yang tadinya enjoy, dialog yang tadinya sangat sederhana, tetapi sedang kasih dalam Tuhan saat terjadi dialog,
Tuhan Yesus berkata, kamu harus melakukan hal ini. Lalu anak muda ini berkata, saya sudah mengasihi papa dan mama saya sudah mengasihi orang lain, saya sudah melakukan apa yang diperintah oleh hukum Taurat. Karena dalam satu perikop ini, atau satu pasal ini, dia berbicara bahwa dia sudah melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan perintah dari hukum Taurat itu sendiri. Tapi sedang kasih dalam Tuhan. Dan waktu dia berkata, dia seolah-olah sudah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia seolah-olah merasa dirinya sudah sempurna di mata Tuhan. Kadang-kala dalam kehidupan kita orang percaya, kadang-kala kita melihat sepertinya perkataan kita kepada orang lain sepertinya sudah sempurna. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa perkataan kadang-kala kita tidak sempurna dengan orang lain? Bahkan perkataan kita lebih pada pedang, lebih pada menyakitkan. Oleh karena apa? Kadang-kala perkataan kita tidak membawa berkat. Perkataan kita tidak berdasarkan wahyu dari Tuhan. Perkataan kita bukan berdasarkan dari firman Tuhan itu sendiri. Sehingga sedang kasih dalam Tuhan, perkataan kita kadang-kala dalam pemikiran kita, perasaan kita, apa yang kita ucapkan kadang-kala itu sudah sempurna. Tetapi belum tentu orang yang mendengar bahasa kita bahwa itu sudah sempurna. Kadang-kala tindakan kita, perilaku kita kepada orang lain, kita merasa apa yang kita lakukan itu tentunya sudah sempurna. Mungkin kita telah berkata, aku telah berkorban dalam sebuah pelayanan. Aku telah berkorban waktu dan tenaga dalam sebuah pelayanan. Banyak hal yang menjadi tuntutan hidup saya dan saudara. Kita mungkin telah berkata kepada diri kita sendiri, saya sudah melakukan pengorbanan waktu dan tenaga untuk melayani Tuhan. Melakukan waktu dan tenaga untuk bekerja di ladang Tuhan. Pertanyaan saya, apakah sudah sempurna? Dan firman Tuhan katakan di saat seorang pemuda ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa yang kau katakan itu saya sudah lakukan Tuhan Yesus. Dengan enjoy, dengan santai dia sampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Apa yang menjadi pesan isi hatinya. Tetapi apa yang terjadi sedang kasih dalam Tuhan. Waktu dengan sukacita, dengan enjoy, dia berkata bahwa saya sudah melakukan itu. Tetapi ada satu perintah yang sangat sederhana yang Tuhan Yesus katakan kepada pemuda yang sangat kaya ini. Dia katakan, apa yang harus kulakukan supaya bisa mengikut Tuhan, supaya saya bisa masuk dalam kerajaan surga, supaya saya bisa sempurna di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yang kamu harus lakukan adalah juallah hartamu. Pertanyaan saya, saudara, waktu ada perintah juallah hartamu, apakah pemuda ini melakukan hal ini? Dia tidak melakukan hal ini, saudara. Waktu berdialog, berkomunikasi awal-awalnya dengan bersemangat, dengan bergairah, dengan sukacita. Tetapi waktu Tuhan Yesus berkata, kamu harus menjual hartamu. Dan apa yang terjadi? Pemuda ini merasa sedih. Pertanyaan saya, saudara dan saya, kenapa dia harus merasa sedih? Karena apa? Dia tidak sanggup melepaskan hal yang berharga dalam hidupnya. Kadangkala di rumah, ada sesuatu yang sangat berharga. Di dalam pastori ada sesuatu yang berharga. Apa yang kita pakai, apa yang kita pegang, sesuatu yang berharga. Apa yang kita beli, apa yang kita punya, perabot apapun, kadang-kala bagi kita itu sesuatu yang berharga. Tetapi pertanyaan buat saya dan saudara, waktu orang lain meminta, apakah kita berani memberi apa yang kita punya kepada orang lain? Ternyata sedang kasih dalam Tuhan, dalam mengikut Tuhan itu tidak gampang, saudara. Tidak gampang, saudara. Ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ada sesuatu yang harus kita tanggalkan.
di dalam Tuhan. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar. Bahkan mungkin di sekitar kita banyak orang yang memerlukan sesuatu dalam diri kita. Banyak orang yang memerlukan sesuatu dalam keluargamu, dalam pelayananmu, dalam pribadimu. Pertanyaan saya dan saudara, apakah kita sudah lakukan itu dengan sempurna kepada orang lain? Ada orang yang kadang-kala meminta sesuatu kepada kita, apakah kita dengan rela hati mau melepaskan itu semua? Dia tidak akan meminta semuanya kepada saudara. Mungkin dia akan meminta sesuatu yang berharga. Tetapi sedang kasih dalam Tuhan, kalau saudara belajar melepaskan sesuatu yang berharga itu kepada orang yang sangat memerlukan, sangat membutuhkan, Tuhan Yesus langsung bertindak turun dari surga, turun, memerintahkan, turunkan berkat buat saya dan saudara. Dan saya yakin dan percaya, waktu kita belajar melepaskan hal yang berharga kepada Tuhan, kepada sesama kita, apa yang menjadi milik kita, kadang-kala ada orang suka dengan apa yang kita punya. Tapi kalau sedang kasih dalam Tuhan, kita lepaskan itu kepada sesama kita, Tuhan akan mengembalikan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak mau berhutang kepada saya dan saudara. Dia akan secepatnya akan mengembalikan apa yang kita berikan. Dan firman Tuhan katakan dia akan mengembalikan itu 50 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan 200 kali lipat. Dia akan mengembalikan itu semua. Jadi kita harus belajar melepaskan apa yang kadang-kala berharga di tangan kita, dalam pastori kita, dalam keluarga kita, dalam pelayan kita. Ya kadang-kala sesuatu yang kadang-kala terjadi secara sederhana dalam keluarga kita. Uang saja 100.000 hilang, kita sudah marahin ini, sudah marahin itu, kita sudah persalahkan ini, 100.000 saja hilang, kita sudah gelisah, kita sudah putus asa. Aduh, saya sudah capek bekerja, saya sudah capek melakukan hal ini. Kadang-kala dengan 100.000 kita tidak akan mampu melepaskan hal itu. Kita bisa saja mempersalahkan orang lain. Tetapi sedang kasih dalam Tuhan, itulah banyak harga yang harus kita bayar. Banyak harga yang harus kita lepaskan di dalam kita mengiring Tuhan. Untuk kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Dan apa yang terjadi sedang kasih dalam Tuhan? Waktu Tuhan Yesus berkata, jualah hartamu. Pemuda yang kaya ini merasa sedih. Karena apa? Dia tidak mampu melepaskan hal yang berharga di dalam hidupnya. Akhirnya pemuda ini kembali. Dan tujuan hidupnya tidak terpenuhi. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, bagaimana tujuan hidup kita terpenuhi di dalam Tuhan. Kita menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kita harus belajar melepaskan hal yang berharga dalam hidup kita. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk orang lain yang sangat memerlukan. Bukan berarti kita itu tidak memerlukannya. Tapi kadang-kala kita harus belajar melepaskan itu. Sama seperti perintah Tuhan Yesus kepada pemuda ini. Kamu harus melepaskan apa yang berharga dalam hidupmu. Juallah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Dan bagikan kepada orang lain. Ini hal yang tidak logis, tidak masuk di akal. Masa ingin masuk surga, ingin menjadi murid Kristus, harus melepaskan hal yang berharga dalam kehidupan orang kaya ini. Tapi sedang kasih dalam Tuhan, pemuda ini tidak sanggup melakukan hal ini. Jangan sampai kita sudah mengikut Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak sanggup melakukan hal ini. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu hitung-hitungan dalam melayani Tuhan. Kita tidak perlu hitung-hitungan dalam bekerja di ladang Tuhan. Jadi sesuatu yang kita telah lepaskan untuk kita melayani Tuhan, kita berkorban dalam pelayanan Tuhan, kita berikan itu dengan sukacita. Dan itulah yang berharga di mata Tuhan. Sehingga kita terus belajar dan terus belajar untuk menjadi sempurna. Nah, pertanyaan sedang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini kepada pemuda ini? Agar pemuda ini dia harus menomorsatukan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Itu artinya juga sedang kasih dalam Tuhan, kita harus menomorsatukan Tuhan Yesus dalam hidup saya dan saudara.
Kemudian sedang kasih dalam Tuhan agar tercipta satu hubungan, agar tercipta satu ketaatan, satu kesungguhan hati di dalam kita mengiring Tuhan. Jadi sedang kasih dalam Tuhan. Poin yang pertama, kita harus melepaskan hal yang berharga di dalam hidup kita. Sedang kasih dalam Tuhan yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita terus belajar untuk menjadi sempurna. Karena memang menjadi sempurna bukan hal yang gampang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Terasa sulit untuk kita melakukan hal yang sempurna ini. Mungkin kata ini sangat sederhana, tetapi sulit untuk kita melakukan kata yang sempurna ini, sedang kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita terus belajar untuk menjadi sempurna sama seperti Yesus Kristus. Nah, sedang kasih dalam Tuhan yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi sempurna di dalam Tuhan? Yang kedua, firman Tuhan katakan, Yohanes 17 ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Sedang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi satu dengan Kristus. Menjadi satu dengan Kristus itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Untuk menyatukan perasaan, pikiran sama seperti Yesus Kristus. Makanya ada ayat firman Tuhan berkata, kita minta kepada Roh Kudus, kita minta kepada Yesus Kristus supaya hati kita, pikiran kita terus diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa? Kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Artinya aku sedang kasih dalam Tuhan menjadi satu pribadi. Menjadi satu dengan tubuh Kristus. Tidak terpisah dengan Kristus. Nah, jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Walaupun kadang-kala kita terasa sulit. Apalagi kalau dalam kehidupan kita keluarga, dalam pelayanan ada masalah. Terasa sulit kadang-kala kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terasa sulit untuk kita membangun hubungan yang intim dengan sesama kita. Tetapi sedang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar terus menjadi satu pribadi dengan Yesus Kristus. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita harus menjadi satu pribadi dengan Yesus Kristus? Kita harus hidup dalam firman Tuhan. Kita harus hidup dalam ketaatan. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Yesus Kristus, kita dengan sendirinya akan menerapkan kasih. Menerapkan kasih kepada orang lain. Lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita. Nah, waktu kita membagikan kasih, menerapkan kasih, tidak perlu yang besar-besar. Karena orang lain tidak akan mengharapkan hal yang besar dalam hidup kita. Tuhan hanya mau kita menerapkan hal yang kecil kepada orang lain. Menerapkan kasih yang kecil kepada orang lain. Dan firman Tuhan katakan dari hal yang kecil. Sedang kasih dalam Tuhan, penerapan kasih yang dilakukan seperti bangsa Israel yang berada dalam perbudakan di Mesir. Waktu mereka mau bebas, mereka mau keluar. Orang Mesir bukan orang yang mengenal Tuhan. Mereka tidak menjadi satu dengan Bapa, tidak menjadi satu dengan Yesus Kristus. Tetapi mereka menerapkan kasih kepada bangsa Israel. Waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, mereka memberi sesuatu yang berharga kepada orang-orang Israel. Mereka memberikan emas, anting-anting, semua mereka berikan untuk perjalanan bangsa Israel. Yaitu mereka menerapkan kasih. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita harus terus menerapkan kasih. Kalau namanya orang menerapkan kasih,
Dia harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk orang lain. Sedang kasih dalam Tuhan. Kemudian sedang kasih dalam Tuhan, kita harus memikul beban orang lain. Jadi orang yang menerapkan kasih, dia harus memikul beban orang lain. Bagaimana memikul beban orang lain? Bukan persoalan pergumulan hidupnya kita orang mau pikul, tidak perlu. Kita hanya memberikan satu kemampuan mereka, memberikan satu mereka keberanian. Hanya satu kata kunci, yaitu di dalam doa kita. Kita membawa mereka di dalam doa untuk menerapkan kasih, memikul beban orang lain. Kita memikul beban orang lain di dalam doa kita. Permohonan kita kepada Tuhan, berdoa syafaat kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Meringankan beban. Walaupun kadang-kala orang lebih memprioritaskan orang lain di dalam doa kita. Tapi Tuhan katakan, apa yang terang tabur, itu yang terang akan Tuhan. Kalau kita orang menabur di dalam doa, Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Jadi segala suatu tindakan kita lewat doa, Tuhan akan perhitungkan segala satunya untuk mendatangkan berkat dalam hidup kita. Untuk menerapkan kasih, kita harus melakukan hal ini dengan perbuatan. Perbuatan yang baik. Dan di dalam kita melakukan perbuatan baik, tidak perlu menuntut balas. Banyak orang kalau dia memberi supaya mereka dibalas. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita memberi tanpa pamrih. Kita berbuat tanpa pamrih, kita berbuat tanpa menuntut balas. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan kita, perbuatan kita, menurunkan berkat buat saya dan saudara, menurunkan berkat dalam rumah tangga saya dan saudara, menurunkan berkat dalam pelayanan saya dan saudara. Biarlah Tuhan yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, dalam kita memikul beban orang lain, menerapkan kasih, yaitu lewat kata-kata kita. Kata-kata kita, kata-kata yang menghibur. Kata-kata kita, kata-kata yang menguatkan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Mereka melihat dalam pribadi kita ada Kristus. Karena firman Tuhan katakan bahwa kita adalah suratan tertulis yang dapat dilihat, dapat dibaca oleh orang lain. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita harus terus melakukan hal ini, yaitu menerapkan kasih. Sehingga apa yang terjadi? Sedang kasih dalam Tuhan, kita bisa menjadi satu, sependapat dengan Tuhan Yesus, sekemauan dengan Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sedang kasih dalam Tuhan, yang terakhir sedang kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi sempurna dalam Yesus Kristus? Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Lukas 14 pasal yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi, Lukas 14 ayat yang ke-27. Tema yang diberikan oleh lembaga Alkitab, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridnya. Yang terakhir sedang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi sempurna, kita harus memikul salib. Di dalam kita memikul salib, inilah tidak mudah, saudara. Kita memikul persoalan dalam hidup kita ini tidaklah mudah sedang kasih dalam Tuhan. Jadi di saat kita mengiring Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam penderitaan Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan untuk kita menjadi murid yang sejati di dalam Tuhan, kita harus memikul salib. Kita harus mengorbankan segala sesuatu yang terbaik buat Tuhan dalam kita mengiring Tuhan. Sedang kasih dalam Tuhan. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita harus mau belajar untuk memprioritaskan Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, walaupun kita tahu banyak tantangan, banyak cobaan dalam hidup kita, dalam kita mengiring Tuhan,
kita disarankan oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya pikul salib. Ada lagu yang berkata, saya mau iring Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Walaupun banyak tantangan, banyak cobaan, banyak penderitaan. Tapi kita berkata, saya mau iring Tuhan. Jadi sedang kasih dalam Tuhan itu kita mau belajar menjadi sempurna dalam Tuhan. Kita mau belajar dalam hal ini. 3 poin ini yang boleh kita dengarkan. Untuk kita praktekkan dan kita lakukan dalam hidup saya dan saudara. Dan bila kebenaran ini sedang kasih dalam Tuhan, boleh membawa hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Menjadi sempurna di dalam Tuhan Yesus. Jadi sedang kasih dalam Tuhan, kita terus belajar dan terus belajar untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah kecewa. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita, di saat kita melakukan hal ini, kita belajar dan belajar menjadi sempurna dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini boleh memberkati saya dan saudara. Untuk itu sedang kasih dalam Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, akan menyembah Tuhan, kita mensyukuri firman Tuhan saat pagi menjelang siang. Saudara, bela kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati saya dan saudara untuk belajar menjadi sama, menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Walaupun kadangkala dalam menjalani kehidupan ini untuk mau belajar sempurna sama seperti Yesus, banyak kendala, banyak tantangan, banyak cobaan dalam hidup saya dan saudara. Tapi firman Tuhan telah memberikan satu jawaban
Berikan satu solusi untuk buat saya dan saudara, untuk terus dan terus menjadi sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Tiga poin ini yang boleh kita dengarkan, kita boleh praktikkan dan kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang diberkati oleh Tuhan, pribadi yang berkemenangan setiap saat, setiap waktu, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, bahkan pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Doa dan harapan, biarlah pemirsa yang mendengarkan, teman-teman pendeta yang mendengarkan kebenaran ini, doa dan harapan diberkati setiap tugas tanggung jawab pelayanan, baik dalam keluarga, dalam rumah tangga dan pelayanan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Dan biarlah segala berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari utara, selatan, timur, barat, berkat surga, berkat dalam nama Yesus, boleh tercurah mengalir buat saya dan saudara, buat kita semua, baik dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam keluarga, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah urapan hal yang baru, kekuatan yang baru, hikmat datang daripada Roh Kudus, terus mengalir, melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa, memberkati tim Global Revival Indonesia yang telah memberikan kesempatan buat hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan Tuhan. Memberkati tim ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat koordinator, yaitu Ibu Pendeta Eva Index. Tuhan Kau memberkati. Buat Pak Pendeta Yohanes, biarlah Tuhan juga Engkau memberkati. Tim yang bekerja sama, biarlah Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat kasih setia pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih buat permisa yang telah mendengarkan khotbah renungan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat Ibu Eva, yaitu Ibu Pendeta Eva yang telah memberikan kesempatan, dan juga buat Pak Pendeta Yohanes Index yang memberikan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Juga buat tim Global Revival Indonesia, biarlah Tuhan memberkati. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.